Bapak mati karena kamu. Karena Allah Ibu. Kamu mengkritik saya di sosmed. Markum, kamu dipecat. Hai guys, kali ini saya akan merangkum film Indonesia berjudul Doa-Doa di Atas Kepala tahun 2025. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Scene diawali Markum yang dipecat Pak Lurah karena mengkritik dirinya. Hal ini membuatnya sangat terpukul, apalagi PNS adalah wasiat almarhum Bapak. Bahkan Markum sudah nggak percaya lagi sama Allah. Mana Allah? Gak denger doa-doa Markum. Film pun dimulai. Markum alih profesi sebagai driver taksi online. Ia mengantar customer ke masjid, namun Markum sendiri nggak sholat dan memilih rebahan. Bangun-bangun, hari sudah malam. Customer pergi duluan dengan ongkos di saku. Suatu keajaiban karena Markum dapat mendengar doa orang-orang di masjid. Pak Nur Hasan berdoa agar mampu beli rumah, sementara Ramadan berdoa minta mobil baru. Tunggu, itu aku barusan dengar doa dia bukan? Ia sangat syok dan memilih pulang duluan. Sampai rumah, Markum juga bisa mendengar doa ibunya ketika selesai sholat. Menjadikan anakku sebagai pegawai PNS. Markum gak terima dengan doa baik ibunya dan malah menghina Allah. Bapak mati karena kamu. Karena Allah Ibu. Hal ini membuat ibu sangat terpukul, merasa gagal mendidik Markum. Paginya, Markum mendapat orderan dari Eliza yang merupakan tetangganya. Eliza ini niat COD dengan customer online, namun batal sepihak. Kabar baiknya, ia masih percaya Allah. Belum dapat rezeki dari Allah. Karena Markum masih memiliki hati, Eliza nggak dibolehin ngebayar ongkos. Orderan berikutnya dari Pak Remon yang masih berdoa di masjid, mau menjual rumahnya. Markum yang tahu pun menyarankan, Daripada dijual mending digadain, Pak. trip batal karena istri Pak Remon datang nggak setuju dengan keputusan suaminya. Markum pun pulang, sharing dengan ibunya tentang doa-doa yang gak kunjung terkabul. Bisa saja karena Markum terlalu jauh dengan Allah. Eliza didatangi Sakila yang memborong barang dagangannya 2 kardus yang gak laku pagi tadi. Semua ini diceritakannya kepada Markum. Allah baik banget sama aku. Ya itu semua kan juga berkat kerja keras kamu, Za. Pagi hari, Markum narik seperti biasa. Sayang mobilnya kemebul dan ia tidak tahu cara benerinnya. Disinilah ia bertemu pemulung yang berdoa minta makan. To the point, Markum bertanya, mengapa bapak ini masih mau sholat, padahal hidupnya saja sudah susah. Makin banyak orang yang sombong. Markum sendiri merasa rapuh dan tidak tahu harus menyandarkan diri kepada siapa. Lanjut narik, Markum mendapat customer menawarkan narkoboy. Markum gak mau, namun ia memilih cara yang salah, yaitu menumbangkan si customer. Untuk mengurangi rasa bersalah, ia memutuskan menumbangkan diri. Untung hanya mimpi. Markum pun sadar, menyesal dan mengingat Allah. Kali ini Markum mau sholat di masjid. Ia ingin memanjatkan doa, namun gak bisa konsentrasi lantaran mendengar berbagai macam doa yang dipanjatkan orang-orang. Salah satunya adalah Pak Tarmiji yang minta cerai dengan istrinya lantaran lebih memilih jadi influencer daripada melayani suami. Pulang-pulang, ibu bahagia karena Markum sudah mau ke masjid. To the point, Markum cerita jika dirinya bisa mendengar doa-doa yang dipanjatkan orang. Saran dari ibu, dikembalikan saja kepada Allah.
Aku juga nggak pernah minta Bu kemampuan ini. Kabar baik karena mobil markum sudah keluar bengkel. Dalam perjalanan, ia bertemu Pak Nur Hasan yang kali ini sudah bisa membeli rumah. Di masjid pun, markum bertemu Ramadan yang sudah memiliki mobil. Kebetulan di sini ada Eliza dan Sakila. Basa-basi, Sakila pergi duluan sehingga mau nggak mau markum jalan berdua dengan Eliza. Sampai rumah, markum mendengar doa ibunya, kali ini tentang jodoh markum. Berikanlah jodoh wanita yang cantik akhlaknya. Pagi hari, markum dimintai tolong Eliza nganterin orderan. Basa-basi bahas jodoh, mengingat Eliza pernah gagal dalam hal pacaran. Soalnya kalau soal jodoh, aku hanya mencurahkan itu dalam doa-doa aku, Mas. Malam hari, markum bertemu Pak Remon yang sudah bahagia setelah menuruti sarannya. Pak Tarmizi pun turut bahagia karena nggak jadi cerai dengan istrinya. Malahan didukung jadi selebgram. Nggak sengaja, markum mendengar doa Sakila yang minta jodoh opa Korea dan Eliza yang minta pergi ke Mekah. Nyatanya, impian Eliza adalah melihat Ka'bah bersama suami. Markum mengaku punya keinginan sama. Serius? Iya, serius. Mas Markum udah nabung dari sekarang. Hari berikutnya, markum memberanikan diri ngajakin Eliza makan malam. Tentu saja tujuannya confess. Sayang, Eliza nggak mau karena ternyata Eliza sudah balikan sama mantannya. Markum curhat ke ibunya dan inilah pilihan terbaik dari Allah. Pulang dari masjid, markum bertemu Sakila yang menjelaskan jika mantan Eliza mendatangi orang tuanya di kampung guna minta maaf dan memilih serius ngajakin nikah. Kabar baik karena markum mendapat undangan interview kerja. Diawali dengan doa, hasil terbaik pun didapatkan markum dengan ia diterima. Mulai saat ini, kemampuan markum mendengarkan doa orang-orang sudah hilang. Pelajaran yang dapat diambil markum adalah Allah mengabulkan doa bukan sesuai keinginan manusia, tetapi yang terbaik untuk manusia. Kali ini, markum satu tujuan dengan Sakila, yaitu pengen ke Mekah setelah mendengar cerita orang tuanya umroh. To the point, ia confess. Kabar baik kali ini ia diterima. Film pun berakhir.